Ada tambahan dari Pak Padahal intinya sebenarnya dengan digitalisasi bansos itu harapannya kita mengurangi faktor subjektivitas baik untuk kepala desa, PKH dan sebagainya. Sistem yang sudah dibangun dan sudah dibangun medical project itu kan sebenarnya mendaftar mandiri, secara mandiri. Akan tetapi kan pada persoalannya bahwa tidak semua dari masyarakat kita, apalagi yang di bawah itu punya gawai sendiri, tidak punya HP sendiri untuk mendaftar sebagai mendapatkan itu. Kalau mekanisme yang sudah dibangun oleh Kementerian Sosial sebenarnya itu benar-benar sudah sangat mengurangi untuk unsur subjektivitas, apalagi peran dari kepala desa. Itu yang dirasakannya, semangatnya begitu. Akan tetapi memang pada prakteknya karena itu tidak bisa, akhirnya ada pendamping. Pendampingnya salah satunya PKH. Ya memang benar apa yang oleh Pak Ketua, karena menginput itu nanti pendamping, unsur subjektivitas masih mungkin bisa muncul kan begitu. Cuma dengan persoalan ini di inputting ini, ya memang dari nanti ada banding dan sebagainya untuk banding. Tapi saya kira Pak Ketua fraksi Gerindra, saya kira kita benar fokus memperbaiki di controlling, Pak Ketua, bagaimana input itu nanti kita dari dinas sosial dan pemerintah daerah bisa memastikan yang diinput oleh PKH itu tidak ada faktor dari mendampingi faktor dari subjektivitas. Jadi semangatnya yang penting kita bagaimana kita perbaiki yang disampaikan oleh Pak Ketua beberapa fraksi ini supaya ya semua sistem ada kelemahan. Tapi bagaimana kita menjalankan sistem ini kelemahan ini bisa kita kurangi dan kita reduksi sebaiknya. Mungkin ada tambahan dari Mas Yaya dari bagaimana kita kontrol yang disampaikan oleh Pak pimpinan ini bisa benar-benar kita pastikan yang kita berlakukan yang benar-benar mereka yang sangat membutuhkan. Gitu. Ini sebelum Pak ya, screening terakhir itu dinas sosial, benar? Screening terakhir itu yang mengajukan ke kementerian dinas sosial, benar? Siap. Benar kan? Ya. Nah, jadi saya mohonlah Pak Pugu, dinas sosial itu seharusnya dipilih orang yang punya hati terhadap rakyat, tidak mempunyai kepentingan sesuatu yang lain, baru jalan. Kalau enggak, ya selama saya 6 tahun jadi DPR tidak pernah selesai persoalan itu, tidak pernah selesai. Padahal tinggal klik dinas sosial. Kita tunggu aja gerakan Pak Pugu gimana itu 1 tahun ini. Ini kan evaluasi tahun 2025 sampai pemimpin. Nanti evaluasi 2026 saya akan ingat, pasti ingat tentang kemiskinan. Saya akan benar enggak, masih ada enggak banyak. Silakan Pak ya, mungkin tambah izin ketua tambah sedikit ketua. Masalah PKH itu hari ini mereka turun kepada orang-orang yang belum dapat bantuan. Mereka turun dengan menggunakan HP. Di desa itu ada beberapa orang yang tidak dapat bantuan. PKH itu turun ke rumah-rumah. Mereka itu ke rumah-rumah lihat yang mendapat langsung disettingkan. Kami lihat sendiri karena mereka tertinggal berdua sebenarnya. Mereka hadir setiap hari di masing-masing RT RW. Ini berharap dinas sosial juga menguatkan mereka untuk bergabung sama-sama. Jangan main-main dinas sosial. Hati-hati, saya sampaikan ini adalah nasibnya ada kita yang memang punya hak menerima dari negara. Itu kita tidak menjadi secara kedua, tapi ini belajar sama-sama. Ayo dulur-dulur kabeh belajar untuk mencintai kita memang yang mampu. Memang punya hak. Dosa kita sebagai pejabat, malu kita kepada Allah. Mari kita selesaikan hari ini dengan kekuatan dinas sosial dan juga PH. Dibantu untuk mikir yang tetangganya punya belum dapat bantuan, ayo dibantu. Terima kasih. Umur kita yang selesai ujung, ya ujung. Saya silakan izin tambahan. Jadi kami juga mendengar diskusi dari penyimpangan di masa lalu. Karena masa lalu database itu 3 sumbernya, DTKS, Reksosek, dan P3KI. 3 kementerian, 1 BPS, 1 Kemensos, 1 Kemenko. Dievaluasilah itu oleh Kementerian Sosial. Lahirlah DSN yang digabungkan 3 data itu tahun kemarin mulai. Ada sebenarnya 3 dulu konek. Pak Jokowi menggunakan 3KI. Diprotes sama sesuatu untuk pakai data kami. Datanya ada, sumbernya P3KI dan Kementerian Koordinator Kemenko. Ada dan sah di undang-undang waktu itu.
Kan ada 3 data ini, disatukanlah kemarin oleh Kemensos, namanya DTSEN. Menggabungkan 3 data itu, dicari irisannya, yang diverifikasi ulang, lahirlah kemarin DTSEN itu. Kemudian, ketika kita manual, itu pasti ada bias. Kita mengusulkan di sistem yang mengusulkan tidak benar. Verifikasinya jadi tidak benar juga. Maka lahirlah kemarin kita jadi project digitalisasi bansos itu. Caranya bagaimana? Semua penduduk kita itu dimasukkan jadi satu menjadi 10 desil. Ada kurang lebih 1,7 juta jiwa, 675.760 KK. Yang desil 1 sampai dengan 5 itu kalau Pak Ketua pada desil 10 ada ya, sama dengan Mas Hidayat kalau gitu. Nah, desa yang miskin selalu dimasukkan. Sebulan ada. Yang dari sasaran bansos dari 1 sampai 5 dari sasaran bansos itu jumlahnya 27.813 KK. Ini digitalisasikan, didaftarkan ulang melalui sistem seperti Pak Gerindra tadi itu, Pak Weto tadi itu. Karena orang-orang tidak punya gawai, tidak punya HP, dibantu oleh agen. Agen itu bisa PKK, bisa staf, bisa kami bisa. Pak Wito mendaftarkan bisa. Jadi agen membantu orang miskin mendaftarkan. Nanti didaftarkan, linknya dicocokkan dengan wajahnya, karena by link. Dan nanti masuk sistem ada masa sanggah. Misalnya Pak Wito mengusulkan ponakannya kaya masuk, nanti diumumkan tetangganya belum menyanggah, nggak masuk itu Pak, ya gugur. Sudah kita coba kemarin, ada ternyata orang yang miskin didaftarkan nggak masuk, ternyata terdaftar dia punya mobil. Kita ke lapangan, kok sampai punya mobil, ternyata dipinjam namanya. Dia adalah satpam biaya pendidikan, namanya dipinjam untuk beli mobil yang dasarnya nggak bisa. Karena sistem itu mengunci 1 kepemilikan mobil, kepemilikan kendaraan bermotor mobil, 2 kepemilikan tanah sertifikat datanya BPM, 1 bidang. Yang ketiga listrik 900 watt pemakaian 900 watt pemakaian sekian kWh. Oke Pak, ya. Yang tidak kayaan setelah sedikit mobilnya dipinjam, namanya dipinjam. Bagaimana? Dia solusinya itu padahal dia miskin. Masa sanggah diajukan, akhirnya diterima, masuklah dia mesti terima bantuan lagi. Karena disanggah di sistem tadi. Yang mereka siapa? Boleh perorangan, boleh kita, boleh tetangganya, boleh enggak. Ada jadi kasus di Tegal Timur, dia miskin terima bantuan, didaftar ulang, tidak jadi terima. Listriknya 3.500 watt dipakai, ternyata dia rumah bersari, digunakan listriknya untuk buah naga yang kita sanggah. Akhirnya masuk aja kembali dan miskin lagi. Ini tujuannya digitalisasi seperti itu. Nah, Pak, kalau kita sudah tahu seperti itu, dinas sosial bisa tidak mengubah? Ya kita artinya tidak bisa mengubah, itu sistem yang menolak sistem. Makanya sistemnya itu dirubah atau membuat penyanggaan itu pakai kita hanya menginput saja. Yang memutuskan bukan kita. Alokasi kita untuk diberikan dinsos itu diberi alokasi nggak? Tidak ada. Pokoknya di 1 sampai 5 boleh didaftarkan. Semua orang miskin pun daftar. Boleh. Dan dengan daftarkan anak dia juga boleh, tapi pasti ketolak oleh sistem. Saya daftarkan anak saya boleh, tapi pasti ketolak oleh sistem. Ada yang sudah dilakukan nggak? Sudah. Ketika enggak, maksudnya begini. Kan pinjam kartu nama dan sebagainya, padahal dia miskin. Ya. Ada enggak yang sudah dilakukan? Jangan dari bawah Pak. Kalau dari bawah kadang-kadang nggak ngerti penyangganya bagaimana. Ya. Dari kita yang sebagai pejabat, ya, untuk jemput bola, kita benar-benar membantu orang miskin itu. Kan gitu. Itu sudah dilakukan nggak? Sudah, kita bukannya jadi tunjuk oleh pusat seperti itu. Sudah jalan, Sudah jalan ya? Sudah jalan. Pak Buku 1 tahun bisa selesai nggak? Ini kan evaluasi kejadian tahun 2025 bahwa masih banyak bantuan yang salah sasaran. Nah, untuk kedepannya, ya mulailah. Ini loh saya melakukan ini. Ya sedikit yang dulu 30% sekarang turun 10%, kan gitu. Tidak sempurna, tapi kan ada usaha yang dilakukan oleh dinas sosial. Bisa nggak tahun ini bisa selesai? Gitu Pak, jadi untuk
masa proyek pendaftaran masa ini sudah selesai dan ini datanya sudah digodok dan nantinya model yang dilakukan di Banyuwangi itu menjadi contoh se-Indonesia. Jadi nanti ini insya Allah data ini akan dipakai di 2027 seperti itu. Ya oke, nanti tunggu 2027 ya evaluasinya ya. Siap. Mudah-mudahan sampai nggak diganti, supaya sampai tanggung jawab ini. Bukan pada Pak Pugu, Pak, sistem. Iya, tapi sistem itu mana manusia yang membuat lah. Memang Yang bukan Jakarta bukan kita. iya kan manusia yang buat kan. Iya, betul. Ya kan. Kalau kita berjuang untuk menyesuaikan sistem itu, kenyataan bukan rekayasa. Kenapa tidak? Kan pakai cara pasti ada cara lah. Kan gitu. Biasa minta kecanggihan Pak Pugu, ketua izin ketua kalau bisa, ketua Disol sama ketua PKH Banyuwangi diundang bersama-sama supaya jelas kita ketua. Mungkin Pak Yaya sampaikan tadi itu ada penjagaan. Penjagaan ini yang tahu kan dinas sosial dan PKH yang punya sistem dulu. Itu ketua. Oke, ini betul. Ya nanti itu ini kan untuk evaluasi 2025. 2026 itu supaya diperbaiki. Nanti kalau ketika kita mau butuh kepala desa PKH dulu, ya nanti kita ketemu saja. Supaya untuk perbaikan, yang penting intinya itu bukan mencari kesalahan. Intinya itu perbaikan. Ya, Sudah narik kan gitu kan. Ya. Sudah PKB